Ada peribahasa di negeri Wakanda ini ya, yang berbunyi Ant-Man di seberang lautan bisa kau lihat, tapi Thanos di pelupuk mata tak bisa kau lihat. Bisa kacau negeri kita ini lama-lama ya Besti. Karena makin banyak kaum munaro, egois, intoleran dan mau menang sendiri bertebaran di mana-mana. Jadi inilah Cok, Butet, yang lagi musim di negeri ini. Kalau biasanya kita ada musim rambutan, musim mangga, musim duren, ya kan? Nah kalau di sini lain lagi musimnya. Sekarang ini lagi musimnya intoleransi, ya kan? Dan ketika kita menyodorkan data ke muka mereka, apakah kaum intoleran ini masih bisa ngeles kayak bajai? Mari kita uji dan kita lihat. Dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya supaya melek mata kita semua ya. Sebelum kita mulai membahas lagi isu sensitif seperti ini, saya mau katakan bahwa sebagai disclaimer, video ini tidak ditujukan untuk memprovokasi atau menyudutkan pihak manapun, tapi semata-mata dibuat untuk tujuan edukasi dan menggugah kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Bagi Ucok dan Butet yang bersumbu pendek, sebaiknya segera tutup video ini, dan bagi yang terus menonton video ini berarti saya anggap Anda setuju untuk mengedepankan rasionalitas di atas primordialisme. Jadi gini ya Besti, menurut artikel BBC Indonesia tahun 2019 kan dikatakan bahwa setidaknya ada 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun ke belakang ya kan. Bahkan akhir-akhir ini makin sering terjadi di mana-mana kejadian serupa ya kan. Di Bogor, di Cilegon, Lampung, di Bekasi, di Palu, di Purwakarta, dan yang terakhir kali ini terjadi di Binjai ya kan. Silakan yang mau nambahin daftarnya boleh dituliskan dalam kolom komentar. Nah, alasan penolakan dan penyegelan gereja ini klasik banget menurut saya ya kan. Rata-rata alasannya adalah karena pembangunannya tidak sejalan dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Nah, supaya adil dan jangan pula dibilang saya hanya membela rumah ibadah agama Kristen, perlu juga kita buka mata lebar-lebar terhadap dugaan penolakan rumah ibadah umat muslim di daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Koreksi saya kalau salah ya. Misalnya yang terjadi terhadap pembangunan Masjid Al-Munawar di Tapanuli Utara, atau dugaan penolakan pembangunan masjid di Desa Molompar di Minahasa. Sekali lagi tolong koreksi saya kalau salah ya. Nah, bila saya salah ya saya minta maaf sebesar-besarnya. Ini saya katakan supaya jangan ada fitnah di antara kita gitu ya. Buat teman-teman muslim, Anda juga dipersilakan untuk menambahi jika memang benar ada masjid di daerah Anda yang disegel, ditutup, dibubarkan ibadahnya yang terletak di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Iya dong, jangan satu pihak aja kita bela. Kalau salah harus kita katakan salah. Kalau benar harus kita katakan benar gitu loh. Mesti cengli kita, adil gitu. Nah kembali lagi, oke lah. For the argument sake ya kan, demi argumen kita katakan saja bahwa pembangunan rumah ibadah mesti sejalan dengan peraturan bersama menteri. Deal ya kan. Berarti yang membangun rumah ibadah tanpa izin itu sudah menyalahi aturan dong ya, itu menurut logika Anda gitu kan. Pertanyaan kita yang mesti diajukan kepada mereka, bagaimana dengan rumah ibadahmu sendiri? Berani nggak kita buka-bukaan? Maksud saya bukan buka-bukaan baju ya, tapi berani nggak kita saling mengecek IMB rumah ibadah masing-masing? Sebelah sana membuka datanya, sebelah sini membuka data di sini. Bagaimana? Berani nggak? Jadi jangan cuma menuntut orang lain untuk mentaati peraturan, yaitu SKB dan PBM aja kau bisanya, tapi giliran dibalikkan kepada dirimu sendiri, malah terbagong-bagong nanti gitu kan. Sebagai catatan yang perlu kita perhatikan dan cross check bersama, bahwa menurut Komnas HAM di Jakarta pada bulan April 2013 yang melansir temuan bahwa ada 85% rumah ibadah di Indonesia ternyata tak memiliki izin
dan mayoritasnya adalah masjid dan musola. Ini dikatakan oleh Wakil Ketua 1 Komnas HAM saat itu ya, yang bernama Imdadun Rahmat. Bayangkan ya Cok dan Butet sekalian untuk direnungkan. Ternyata menurut Wakil Ketua Komnas HAM saat itu ada 85% rumah ibadah yang nggak punya izin gitu loh. Dan mayoritasnya adalah you know what. Dalam artikel Republika tahun 2015, seorang anggota DMI Jakarta Selatan ya kan, dan anggota FKUB yaitu Rahadi mengatakan bahwa dari 1.700-an masjid dan musola yang ada di Jakarta Selatan, hanya sekitar 1% saja yang sudah memiliki sertifikat wakaf dan IMB. Bayangkan Gusti, 1% dari 1.700 itu berarti cuma 17 masjid dan atau musola yang punya izin. Selebihnya menurut Rahadi itu zong gitu. Ini kita baru bicara hanya Jakarta Selatan loh ya, belum daerah-daerah lain. Saya nggak mau memperpanjang daftar dan membuat ucok-ucok dan butet semua pada ketiduran. Dengan serentetan artikel tentang rumah ibadah umat mayoritas yang ternyata juga diduga tidak memiliki izin. Memang data ini termasuk data lama ya kan, dan kita belum memiliki update terbaru terkait dari 85% rumah ibadah yang dimaksud tadi. Berapa persen sih sebenarnya yang sudah memiliki izin dan berapa persen yang belum gitu loh. Tapi anggaplah kita sedang melakukan eksperimen sosial berbasis hipotesa bahwa angka tersebut belum berubah secara signifikan, yang disebabkan jumlah pertumbuhan rumah ibadah juga ikut terus naik. Nah, melihat banyaknya kasus penyegelan dan pembubaran rumah ibadah di Indonesia, saya hanya ingin bertanya terutama kepada mereka yang merasa dirinya memiliki hak sebagai wakil pemerintah serta wakil Tuhan gitu ya, untuk membubarkan ibadah agama yang berbeda dengannya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih seharusnya kita menyikapi soal pernyataan Komnas HAM bahwa ada begitu banyak rumah ibadah, terutama musola dan masjid, yang tidak memiliki izin? Apakah pihak minoritas memiliki hak yang sama untuk mempertanyakan izin rumah ibadah kaum mayoritas? Dan jika ternyata misalnya pihak minoritas menemukan bahwa rumah ibadah pihak mayoritas juga tidak memiliki IMB, apakah pihak mayoritas akan bersikap adil dengan memperlakukan rumah-rumah ibadahnya sendiri sama dengan memperlakukan rumah ibadah kaum minoritas yang kerap kali didemo, ditolak, dirobohkan, dan dibubarkan ibadahnya? Bisa gak berlaku adil? Jangan mau menang sendiri dong. Apakah salah bila kami mengatakan bahwa Anda ini egois, mau menang sendiri, tidak adil, sewenang-wenang, bahkan munaroh gitu? Nah, kepada pemerintah khususnya Pemkot ya kan, apakah pemerintah kota di daerah-daerah tersebut ya kan akan mampu bersikap adil dengan misalnya juga katakan saja, apakah mereka berani merobohkan, membongkar dan menyegel rumah ibadah mayoritas yang tak punya izin, seperti halnya mereka merobohkan, membongkar, menyegel gereja-gereja di Singkil katakan misalnya gitu, seperti 3 gereja di Jambi, seperti GKI Yasmin, seperti GKPS di Purwakarta dan lain-lain gitu? Atau tidak bisakah kita lebih mengedepankan komunikasi antar umat beragama untuk membangun persatuan melalui sikap saling toleransi dan berdialog supaya semua umat beragama dapat beribadah kepada Tuhan sesuai agamanya masing-masing? Karena jujur saja yang saya takutkan adalah bahwa sesungguhnya disintegrasi sudah mengintip di depan mata.
apabila pemerintah tetap tidak memiliki solusi mengenai hal ini. Karena nanti bisa saja orang muslim di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam kemudian melakukan sweeping rumah ibadah lain dan membubarkan ibadah agama lain yang sedang berlangsung dengan dalih bahwa rumah ibadah itu tidak memiliki izin sesuai dengan SKB dan PBM tadi. Dan sebaliknya, di daerah-daerah yang mayoritas Kristen bisa saja akan melakukan hal yang sama dengan mensweeping rumah ibadah lain yang diduga tidak memiliki izin dan membubarkan ibadahnya dengan dalih tidak memiliki izin sesuai SKB dan PBM. Ini bahaya sekali, cok. Nggak mikir apa ya? Ujungnya kita nggak perlu bertanya kepada baba si nenek peramal untuk melihat masa depan. Bahwa yang akan terjadi adalah clash dan perpecahan antara umat beragama. Inikah yang kita inginkan? Saya rasa sebagian besar orang Indonesia yang masih punya otak, masih punya jantung dan punya hati, nggak akan mau ini terjadi. Jadi kalau kita bicara keadilan, maka seharusnya jika kaum mayoritas bisa menuntut rumah ibadah kaum minoritas untuk mentaati aturan dengan memiliki izin lengkap sebagai syarat untuk bisa melakukan ibadah, maka seharusnya kaum minoritas pun bisa menuntut hal yang sama, sebab negara ini bukan milik nenek moyang satu golongan saja, bos. Semua sama di hadapan hukum, bos. Gitu ya. Dan kalau izin IMB belum juga kau urus, segera urusinlah izinnya. Ya kan? Jangan kau menuntut orang lain mesti nurut aturan, tapi kau sendiri melanggar aturan. Ini munaroh gitu loh, ya kan? Yang terakhir, kalau rumah ibadah yang memang sudah berdiri tapi belum juga diberi izin, mohon kasihlah izinnya. Jangan di satu sisi kalian memudahkan izin rumah ibadah dengan label agama tertentu, tapi mempersulit izin rumah ibadah dengan label agama lainnya. Kalau memang mau dipersulit, ya sekalian persulitlah semuanya. Itu kalau memang mau adil, bosku, ya kan? Jangan mau menang sendiri dong. Dan kalau sudah diberikan izin atau IMB, jangan dicabut lagi seenak telurnya dong. Itu ibarat kau yang kasih izin, kau pula yang cabut izin. Kan gelo ya. Ini ibarat kau buang dahak, katanya kan. Terus kau jilat lagi tuh dahak. Parahnya bukan tidak mungkin kau cabut izinnya sambil pasang muka yang tersenyum Pepsodent pula. Akhir kata, saya hanya ingin menghimbau agar supaya kita semua, baik pemerintah dan umat yang merasa dirinya beragama, ya bisa bersikap adil lah. Kalau peribahasa Bataknya dikatakan practice what you preach. Praktekkan apa yang kau ajarkan. Percuma kita bicara soal keadilan kalau keadilan itu sendiri tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan sendirinya yang justru menjadi pelaku yang mempraktekkan ketidakadilan. Itu ibarat seorang bapak yang mengajarkan anaknya, nah jangan mabuk lu, ya kan? Tapi dia sendiri mabuk-mabukan. Kan kacau ini, guys. Sadar dong bahwa ketidakadilan yang dilakukan terhadap umat yang lebih lemah sesungguhnya merupakan penghinaan terbesar kepada Tuhan yang Maha Adil, ya kan? Buat umat minoritas, tetaplah bersabar. Perbuatan mereka nggak usah dibalas. Jangan rendahkan level kita jadi sama biadabnya dengan mereka yang suka membubarkan ibadah agama lain. Perlawanan kita terhadap ketidakadilan harus tetap sesuai dengan konstitusi. Mari tunjukkan bahwa level kita tak serendah kaum intoleran itu. Untuk Pak Pol atau Pak Polisi, segera tangkaplah orang-orang yang melarang-larang ibadah. Karena pasal 175 atau 176 termasuk dalam buku kedua bab 5 ya, tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Maka apabila ada oknum-oknum yang melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam buku kedua dan bab 5 tadi, maka negara wajib menindak oknum-oknum tersebut sebagai
penegak hukum yang tugasnya menjaga ketertiban umum. Apalagi ini deliknya bukan delik aduan ya, sebagai tambahan, sekalipun saya tidak memiliki hubungan dengan PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas upayanya yang saat ini sedang mengajukan keberatan dengan menggugat peraturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Ya BSD sekalian, mari kita terus kawal proses hukum yang sedang berlangsung ini. Jadi kawan-kawan, mari kita terus bersuara untuk melawan ketidakadilan sambil menjaga persatuan. Dan jangan lupa sekalian kirimin saya link Pemersatu Bangsa. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan salam.